Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Jumpa lagi dengan saya Panwar. Kali ini kita sudah sampai ke tutorial ke-10 ya. Kita akan belajar tentang pembuatan halaman game memori, game mencocokkan gambar. Langkah-langkah dalam tutorial ini, yang pertama kita nanti mempersiapkan aset, kemudian mempersiapkan layout dan objek yang dibutuhkan, menambahkan global variable, kemudian menambahkan events actions-nya. Untuk asetnya, ini teman-teman bisa download di bit.ly/aset10c. Aset 10c-nya besar semua. Kemudian untuk logika game memorinya, ini kita ambil hanya 2x2 ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. 2x2, maka kita butuh 4 kartu. Kartu 1A, 1B, 2A, 2B. Nah, kita juga butuh banyak variabel nanti ya. Nih, satu variabel untuk nomor soal untuk gamenya. Kemudian 4 kartu ini diisi dengan yang sama. Kemudian nilai kartu nanti diacak ya. Misal kartu 1A, 1B itu di frame 1. Kemudian kartu 2A, 2B itu di frame 29. Nanti ada acakannya. Nah, kemudian pertama kali layout muncul itu posisi kartunya itu diacak. Nah, kartu 1A hingga 2B itu diacak. Dengan posisi yang seperti ini misalnya. Kita nanti juga membuat variabel klik untuk mendeteksi kartu yang terbuka. Misalnya klik, berarti terbuka satu kartu. Kemudian diklik yang lain, terbuka kartu yang kedua. Nah, jika yang diklik itu 2 kartu dan kartunya sama, misalnya 1A, 1B yang nanti sama, maka kedua kartu nanti akan hilang. Jika yang diklik itu sama dengan 2, artinya ada 2 yang terbuka dan kartu yang terbuka itu berbeda. Misalnya 1A dengan 2B nanti berbeda gambarnya, maka kedua kartu ini menutup kembali. Nah, jika kondisinya yang kartu hilang, ya, kartunya hilang semuanya sudah, maka skornya itu nanti ditentukan ya, berapa kali kesalahan memilih kartu, itu akan kita sesuaikan untuk komennya, ya, komentarnya disesuaikan dengan banyaknya kesalahannya. Oke teman-teman, kemarin kita sudah memiliki file seperti ini, sudah banyak sekali layout, kemudian event sheet-nya sudah sampai ke game yang pertama, yaitu game menulis. Kali ini kita akan belajar game yang memori ya. Kita membuat game memori ini hanya 2x2, ada 4 gambar saja. Kemudian yang bagian tidak kita butuhkan layout-layoutnya kita close dulu saja. Intro kita close, depannya biarkan, yang menu kita close dulu, game 1 nanti kita butuhkan. Yang N1 sampai N5 kita close dulu. Kemudian game biarkan. SN1 sampai SN5 kita close. Dan N level dibiarkan saja, nanti kita membutuhkan ya. Di dalam game ini kita memerlukan 3 layout. Yang pertama layout yang seperti game 1. Nah, ini game 2 sudah punya, game 2. Nah, ini masih kosong ya yang kita punya. Kita copy pastekan yang dari sini ya. Ada tombol frame, ada layer frame, kita copy dulu. Kemudian kita buat di sini di layer game 2, kita juga buat frame. Kemudian kita pastekan, tadi kita copy. Nah, di sini dikira-kira saja tempatnya. Kemudian kita buat lagi sama seperti ini, deskripsi kita tutup di sini. Kemudian kita copy deskripsinya, klik kanan copy. Kemudian ke game 2. Nah, ini kita pastekan dulu boleh. Seperti ini. Kemudian kita rename layer 0-nya menjadi deskripsi. Nah, kemudian kita ganti judulnya, ini judulnya kita ganti, judul frame dan deskripsinya.
Di sini kita masuk saja ke dalamnya, klik-klik. Nah, di sini sudah ada 2 ya. Ini kemarin materi, kemudian game menulis, kita tambahkan lagi. Open. Nah, kita masukkan dari aset. Nah, yang ini game. Oh, keliru, bukan yang itu ya. Ini kan judulnya. Judulnya dulu. Judulnya yang ini tebak gambar, yang memori tebak gambar. Kemudian kita atur di sini frame yang kedua. Kemudian yang deskripsi kita tambahkan dulu add frame. Kemudian ganti yang ini. Ya, jangan lupa untuk speednya dibuat 0. Kemudian ini di frame 1, berarti kita sesuaikan ini 1. Nah, seperti ini. Kita atur penempatannya. Nah, saya kira cukup untuk layout game 2-nya, cukup ya layout game 2. Kemudian kita nanti membutuhkan lagi ada kita duplikat saja dari sini, klik kanan, kemudian duplicate, kita tulis memory game, memo game gitu aja ya. Nah, ini game memorinya nanti di sini. Kita bisa klik 2 kali, klik-klik. Nah, bagian ini kita bisa klik-klik. Nah, yang frame-nya kita sisakan, kemudian deskripsinya kita hapus yang bagian text game-nya. Nah, tombolnya juga kita hapus karena kita sudah masuk nanti di sini. Nah, kemudian sekalian kita siapkan untuk yang end level. Nah, end level kita klik kanan, duplicate. Kemudian kita ganti end level 2. Nah, seperti ini, klik 2 kali. Nah, di bagian sini ini tadi kita tinggal ganti ya. Tadi kan sudah. Nah, tebak gambar, permainan selesai. Nah, dilanjutkan seperti ini. Berarti kita sudah punya game 2, kemudian memo game, kemudian end level 2. Nah, kemudian kita sesuaikan dulu untuk yang dibutuhkan di memo game ya. Kita siapkan dulu saja sebelum kita ke event sheet. Nah, jadi kita selesaikan untuk sininya. Apa yang kita perlukan? Nah, yang kita perlukan adalah di game memo game ini adalah kita buka dari N1 aja. Nah, ini kita perlu komen tulisnya. Nah, komen tulis kita klik kanan copy, kemudian masuk ke memo game. Nah, ini kita buat layer lagi, taruh paling atas saja. Ini adalah komen. Nah, seperti ini. Klik kanan, dipastekan, taruh atas. Kemudian bisa klik kanan di align window, kita yakinkan dia pasti tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian di N1 kita punya ini ya, skornya. Nah, skor ini. Skor ini di N1 di bagian global, ini klik dulu ya. Ke layout N1, kemudian klik di layer score, kemudian lihat di bagian properties, kemudian bagian globalnya kita buat jadi yes. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita nanti membuat layer score dengan nama score di layout yang lain, maka secara otomatis nanti gambar yang ada di score ini akan dimunculkan di sini. Nah, jadi gini, kita buat layer score dengan nama yang sama. Nah, maka di sini nanti keterangannya adalah yes overridden. Artinya di sini nanti sudah ada gambar skornya tadi. Nah, ini misal kita kunci ya, seperti ini. Kalau kita coba, maka di sini nanti ada. Kalau pas editor kayak gini nggak kelihatan, tapi ketika di run nanti akan ada gambarnya yang di sebelah sini. Nah, teman-teman lihat ya, yang di sini ini ada skornya, ada tempat skornya, ada skor dan sama level ini nanti di sini. Padahal kita tidak memasukkan gambar di sini, hanya dengan memberikan global yes di sini di N1 kita
skornya kita yes-kan, maka ketika kita membuat layer dengan nama yang sama, otomatis akan di overridden ya di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada objek yang sama dengan yang ada di N1. Nah, jadi nanti teman-teman nggak usah bingung ya. Berikutnya yang kita butuhkan adalah gambar. Kita taruh di sini ya, di atasnya frame. Ini adalah gambarnya. Nah, baru kemudian kita klik kanan di sini, insert new object. Kemudian kita masukkan sprite. Ini kita tuliskan card 1A dulu ya. Kemudian insert. Klik terserah di mana bebas, klik saja di sini. Kemudian karena kita masukkan banyak, kita bisa masukkan satu dulu aja. Nah, yang 0 ya. Yang 0 kita masukkan dulu di sini seperti ini. Kemudian speednya jangan lupa di 0 kan. Punyaku kok nggak ada speednya, misalnya begitu ya. Misalnya seperti ini, nah, kan nggak kelihatan. Klik di animation layoutnya, klik baru muncul di sini. Nah, oke, kemudian kita tambahkan lagi, klik kanan di bagian frame sini. Kalau bagian framenya nggak kelihatan, misalnya seperti ini ya. Ya, misalnya seperti ini, kemudian ini yang nggak kelihatan nih. Frame saya mana? Nggak kelihatan. Ini dicari-cari saja, ini bisa dikecilkan, kemudian ketemu di sini, bisa digeser-geser. Nah, kemudian klik kanan, import frame from file, cari di sini ya. Ada banyak, kita langsung klik dari C1 sampai C30, nah, semuanya kemudian open. Maka nanti di frame 1 sampai 30 sudah tertata rapi seperti ini. Nah, kemudian kita atur bagian collisionnya. Nah, collisionnya seperti ini. Jadi ketika kita klik bagian ini, semuanya kena ya. Nah, kalau seperti ini bisa kita dari frame 0, klik kanan di sini, kemudian ditambahkan untuk all animation. Yes. Nah, selesai, kita silang. Kita sudah punya satu kartu, namanya kartu 1A. Kemudian kita tinggal duplicate saja. Klik kanan, kita clone objeknya. Kemudian kita letakkan di sebelahnya. Nah, bebas. Ini kita ganti card 1B. Sudah, seperti itu saja. Kemudian kita clone lagi, clone objek, kemudian taruh bawahnya. Ini kita ganti card 2A. Satu lagi di clone, letakkan di sini, ini 2B. Nah, kita sekarang sudah punya kartunya ada ini. Nah. Kemudian untuk posisinya kita bisa tempatkan dulu. Ini adalah yang satu ya, 633,372 misalnya seperti ini. Kemudian yang sebelahnya itu misalnya 1093,372. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita buat 633,693. Yang satunya lagi berarti 1093,693. Nah, seperti ini. Nanti kita akan acak ya, acak menggunakan event sheet-nya, event action. Sampai di sini kita sudah punya objek-objeknya, sudah punya semuanya ya. Kemudian kita butuh sound lagi nanti. Kayaknya kurang, ini sudah ada drawing, ada tombol, ada tombol. Nah, kita tambahkan satu lagi, import sound, kemudian tambahkan dari tutorial 10, aset 10. Nah, yang ting, import. Oke. Sampai di sini berarti kita sudah punya semua objek yang kita butuhkan. Nah, kemudian langkah-langkah yang kita lakukan itu pertama kita
karena kita menggunakan apa namanya variabel yang nanti berubah urutannya, kita mau acak seperti itu, kita perlu namanya array lagi ya. Terakhir kita sudah buat array untuk game tulis, artulis ya. Sekarang kita tambahkan array lagi, ini untuk AR kartu ya, AR kartu. Kemudian kita insertkan, nah, seperti ini AR kartunya. Dibiarkan 10 saja, tidak apa-apa. Kemudian kita buat global variable dulu ya di ES depan. Ini kita sudah punya acak tulis ya. Jadi sekarang kita acak kartu. Kita klik aja di sini, kemudian bisa kita copy dengan seperti ini. Kita edit. Ini diganti dengan acak kartu. Biarkan 0 ya, tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, kita sudah punya apa namanya memo game ya di sini. Nah, sudah punya memo game, berarti kita bisa langsung mengatur. Nah, kita atur untuk apa namanya kita atur yang bagian game 2 ini ya. Nah, ES game 2 kita sudah punya ya, ES game 2. Nah, mas seperti ini kita sudah punya. Berarti kita bisa, karena di game 2 ya, kita geser aja dulu di sampingnya. Kita sudah punya tombol mulai ya. Berarti kita bisa copy aja dari game 1. Nah, ini klik kanan kita copy dan masuk ES game 2, klik kanan kita pastekan. Nggak kelihatan di sini, kita sini. Nah, udah ada. Kemudian bagian ini tinggal karena hanya ke satu ya, kita back aja, langsung go to layout, cari yang memory gamenya, memo game. Nah, seperti ini. Di game 2 ini, nah di ES game 2 bagian sini nanti kita akan buat acakannya ya. Jadi tadi kan kita sudah buat ini apa namanya variabel acak kartu. Nah, di sini kita start dulu ya. Kita start layout. Ketika layoutnya itu dimulai, kita taruh paling atas. Kemudian kita buat acak kartunya itu kita acak dulu. Kita set value acak kartu, sudah acak kartu. Kalau belum berarti cari. Nah, ini acak kartu. Kemudian kita ambil round, kemudian random. Randomnya cukup random 3 saja. Nah, selesai. Kita acak seperti itu. Kemudian levelnya kita ambil. Ini level set value untuk level A. Ini kita level kedua. Jadi yang game pertama, yang game menulis itu kita anggap sebagai level 1. Kemudian game memory ini game kedua, level kedua. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil event lagi ketika acak kartunya. Ini kan tadi diacak ya. Ketika acak kartunya itu, berarti kita bandingkan acak kartu itu kurang dari atau sama dengan 0, apa yang terjadi gitu kan. Kemudian kita tuliskan, kita set aja ya. Ketika acak ini tadi 1 ya, atau 0 aja lah. Kita buat AR kartu aja. AR kartu kita set bagian yang 0-nya itu value-nya 1, misalnya begitu. Kemudian kita copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V sampai banyak sekali, sampai 10 ya kira-kira. Ini langsung kita klik 2 kali, ganti angka 1, satunya 2 gitu. Ini 2, 3, ini 3, 4, ini 4,
4, 5. Ini 5, 6. Ini bebas ya teman-teman ya. Jadi kalau ini saya coba urutkan dulu. Ketika ini kita urutkan dari ini kan nanti urut sesuai ini apa namanya, alif ba ta ya gitu. 6, 7. Terus 7, 8, 8, 9. Di sini 9, 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 10. Dan kita copy paste lagi di sini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita buat ketika acakannya itu sama dengan 1, nah, kita tinggal mengubah bagian value-nya aja. Nah, bagian value-nya misalnya ini kita ganti yang ke 0 itu 11, kemudian 12, kemudian 13, kemudian ini ada 14 gitu ya. Kemudian ada berapa, 5, kita lewati yang 15 gitu, misalnya 16, 17, 18, 19, misalnya 4, 3 begitu. Kemudian kita ganti yang lain. Ini misalnya yang lebih dari sama dengan 2. Nah, ini lebih dari sama dengan 2. Ini kita ganti lagi, misalnya 21, 22, 20, 23, bebas ya, 24, 25, 26, 19, 27, 28, 29. Jadi teman-teman, ketika nanti di sini ngacaknya itu, ngacak kartunya ini nilainya 1, maka nanti urutan yang muncul di gambar itu adalah gambar nomor 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 4, dan 3. Ini untuk kartu yang 1, kartu 1. Nah, nanti yang kartu 2 kita set 30 dikurangi nilai ini, gitu aja biar gampang ya. Begitu. Kemudian kita taruh di atas saja ini. Bagian ini kita tarik. Nah, taruh di sini. Udah cukup ya, kira-kira seperti ini. Jadi nanti sudah langsung menuju memo game. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita coba ya ke bagian menu. Kemudian kita run. Nah, bagian tebak gambar ini kita klik. Nah, udah masuk ke sini. Dan kita klik mulai. Nah, sudah ada kayak gini, sudah ke sini. Ini belum bisa. Dan ini nilainya masih seperti ini. Karena kita belum ngeset. Saya kira untuk yang deskripsi di game 02 dan ES game 2 ini sudah cukup. Sekarang kita menuju ke bagian yang memo game ya, bagian memo game. Kemudian kita siapkan di sini ES-nya. Klik kanan, event sheet, ES memo game. Nah, kita taruh di sampingnya. Nah, di samping ini memo game, ES memo game. Kemudian kita yakinkan layout memo game ini sudah ngelink dengan ES memo game.
Ya, caranya klik di MemoGame, klik bagian sini. Kemudian lihat bagian layout properties. Ya, di sini ada ES-Game 2 ini masih ngelink dengan ES-Game 2. Kita ganti seperti ini. Nah, jadi sudah ngelink seperti ini ya. Kita sudah siapkan tadi untuk kartu-kartunya ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita masuk ke bagian sheet-nya ya, sheet-nya di sini. Nah, yang pertama di sini kita nanti akan butuh banyak sekali global variable, maka kita buat dulu global variable. Pertama kita mengacak tempatnya, acak tempat posisinya. Jadi kita akan ngeload nanti biar posisi gambarnya itu teracak. Ya. Acak tempat. Kita buat acak tempat. Tipenya number, initial value-nya 0. Oke. Kemudian kita copy paste aja. Seperti ini. Dengan menggunakan kontrol tadi saya geser. Kemudian kita edit. Ini kliknya. Nah, jadi kita buat kliknya. Nanti klik yang keberapa? Nah, misalnya klik pertama di kartu 1 nanti kebuka. Klik kedua nanti kartu kedua. Nanti ada habis klik kedua itu nanti akan kita bandingkan apakah gambarnya sama. Kalau sama baru gambarnya hilang, kemudian kliknya jadi 0 lagi. Ya, seperti itu. Kemudian kita buat lagi ada suaranya ya, suara 1, oke. Kemudian kita copy lagi, suara 2 sudah oke. Kemudian kita tentukan benar salahnya, benar. Kemudian kita buat juga salah, jadi benar salah. Kalau salah nanti menentukan komentarnya ya yang keluar. Kemudian ada ini menyimpan yang terbuka itu ya, buka 1A. Ini kalau gambar yang card 1A kebuka nanti kita ubah nilainya. Ini buka 1B. Kemudian kita duplikat aja dua-duanya. Kita tinggal ganti buka 2A. Kemudian yang bawahnya buka 2B. Nah, seperti ini. Saya kira cukup untuk variabel yang kita butuhkan ini ya. Kemudian kita start layout dulu. Nah, ketika layoutnya di start, maka kita nanti tentukan ada benarnya ini ya. Berarti kita set value benar itu 0 dulu. Kemudian kita copy aja di sini ya. Ini juga salahnya juga 0. Benar, salahnya 0. Kemudian kita, nah ini baru kita mengacak ya, mengacak tempatnya. Jadi kita coba acak tempat. Kita roll seperti tadi, roll random 3, kita tentukan seperti ini. Nah, kemudian kita cek setiap saatnya. Berarti kita buat sistem everytick ya. Everytick, kemudian setiap saat itu kita mengambil nilainya dulu. Nilai dari suara 1. Suara 1 itu maksudnya nanti di gambar yang di kartu 1 itu nanti ke mana gitu ya. Kita ambil AR kartu, kemudian add bagian nomor tulis ya, kita ambil nomor tulis saja untuk nomor soalnya. Jadi kita tidak perlu buat variabel lagi, kita bisa manfaatkan nomor tulis yang ada di sini. Jadi pertama kan nomor tulisnya 0 gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa membuat variabel yang lain lagi, misalnya nomor soal memori gitu juga bisa. Tapi kita bisa memanfaatkan saja di sini ya. Asalkan yang penting kita paham maksudnya. Nah, ini suara, kita ambil nomor tulis. Kemudian kita tadi kan di sini ini ya.
Di N1 kita buat skornya ini global ya. Globalnya yes. Artinya kita ada ini T score, kemudian ada T level. Jadi kita ngatur ini nanti tampilannya yang ada di Memogames sini nanti ada sebenarnya. Nah, maka kita juga perlu menarik di sini. Jadi kita ambil T score. Kita selalu munculkan T score itu, teksnya adalah menampilkan N score-nya. Kemudian kita copy paste saja. Kemudian kita replace, ada T level. Nah, T level juga ini kita ganti levelnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tentukan dulu ya. Tadi kan ini diacak 3 ya. Ketika nanti yang muncul angka 0 atau yang muncul angka 1 atau yang muncul angka 2 atau yang muncul lebih dari angka 3 seperti apa. Nah, perlu kita buat. Ini yakin kan di sini ada add-nya ya. Jangan di bagian sistem klik kanan. Nah, nanti tidak ada add-nya. Atau di sini klik kanan juga nggak ada add-nya. Jadi klik kanannya di sini atau di sini atau di sini nanti ada add-nya. Kemudian tambahnya sub event, bukan yang another condition, tapi yang sub event. Diulang lagi, klik kanan di sini, add, kemudian pilih sub event. Bagian sini kita compare, kita bandingkan dulu nilai dari acak kartunya. Maaf, acak tempat ya, karena kita kan mau mengacak tempat. Nah, ini acak tempatnya. Ketika acak tempatnya itu sama dengan 0, nah, kita tentukan posisi dari objeknya ini ya. Nah, misalnya posisi 0 itu kayak gini. Berarti ini kita ambil posisinya ini. Nah, ini kan kartu 1A ini. Kartu 1A berarti kita ambil kartu 1A position. Nah, ini seperti ini. 372-nya dipindah ke Y. Yang ini dihapus. Kemudian kartu 1B kita copy paste saja. Ini kita replace objek, kemudian kartu 1B. Kita ganti di sini. Yang X-nya aja 1093. Misalnya seperti ini. Kemudian dua-duanya kita bisa copy. Nah, kemudian kita ambil, kita ubah yang bagian Y-nya sama kartunya ini kita replace dulu. Kita sekarang yang 2A, yang ini, kemudian ini diganti yang 2B. Nah, posisinya kan masih sama ini. Tinggal kita ngubah posisi Y-nya. Posisi Y-nya kita ganti di sini 693. Kemudian di bawahnya juga posisi Y-nya saja yang diganti 693. Nah, seperti ini. Kemudian kita acak lagi ketika acak tempatnya ini bernilai 1 misalnya ya. Kita copy paste dari sini aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sudah menjadi bagian dari everything-nya. Kita ganti ini nilainya 1. Kita tinggal replace saja. Misalnya kita mau ambil bagian yang ini. 1A, ini 2A dulu misalnya di replace 2A, diganti 2A. Berarti yang 2 ini diganti 1B karena kita bertukar. Nah, udah seperti itu. Oh, kebalik ya, yang kita ubah harusnya yang bagian ini. Enggak apa-apa, ini kita tukar aja, tarik ke bawah. Kemudian yang ini kita blok, tarik ke atas. Nah, tidak apa-apa. 1A, 2A, 1B, 2B. Nah, cukup seperti ini. Kemudian kita copy lagi, copy paste. Ini diganti, misalnya angka 2 yang muncul, maka nanti acakannya seperti ini. Misalnya ini kita ganti 2A dulu ya. Replace 2A di sini. Berarti yang di sini adalah 1A. Nah, ini sebenarnya itu udah ngacak ya. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Misalnya ini lebih dari sama dengan 3. Jadi kita punya 4 posisi ya. Ini di replace 2B. Ini berarti kalau ini 2A.
berarti kita kurang ini 1A, ini 1A, berarti ini 1B. Nah, ya. Nah, dan seperti ini. Kita sudah buat acakannya. Kita cek lagi 1A, 1B, 2A, 2B, 1A, 1B, 2A, 2B, 1A, 1B, 2A, 2A, 2B, 1A, 1B, 2A, 2B. Udah cukup seperti ini. Kemudian kalau acak kartunya ya, ini tadi kan acak tempat ini. Kemudian kita tambahkan kalau acak kartu add sub event. Nah, kita tambah compare variabel ini yang acak kartu. Kalau acak kartunya itu kurang dari sama dengan 1, apa yang terjadi gitu kan? Jadi yang kita acak tadi di game 1, nah, kita lihat nilainya, nilai untuk yang ini sama dengan 1 kan 19 ke bawah kan. Nah, ini saya buatnya kan 19 ke bawah. Nah, seperti itu. Maka di bagian memo ini kita mau menentukan nih, mau menentukan suara duanya ini yang ini. Maka kita tentukan suara duanya atau huruf yang kedua yang muncul nanti adalah kita ganti berapa ya? 30 ya. 30 min R kartu add tulisnya tadi. Atau bisa ya diganti 28. Kan masih ada hasilnya gitu. Ya. Misalnya yang ini ya. 28 kurangi 19 kan masih ada hasilnya, masih ada. Jadi masih bisa. Kalau 28 kira-kira saja. Jadi nilai ini, nilai-nilai 30, angka 30 ini bisa Bapak Ibu atau teman-teman ganti ya. Ini hanya kita mencari huruf selain yang di set di nomor kartu ini ya. Nanti huruf yang pertama, suara 1 ini ya, huruf yang muncul di gambar kartu pertama. Kemudian ini adalah huruf yang muncul di kartu kedua. Nah, seperti itu. Jadi kita ganti misalnya 28 juga boleh. 28. Kemudian kita copy paste saja. Kalau lebih dari 1, nah, itu kita ganti yang ini 30 misalnya.